Saya melihat waktu itu kondisi peserta didik secara karakter, terutama dalam etika berbicara, kemudian berinteraksi dengan teman, itu masih sangat memprihatinkan. Mereka masih suka melakukan kata-kata yang tidak baik, itu menjadi sedih gitu. Saya waktu itu bertekad berusaha dengan optimal, semoga bisa melakukan perubahan walau sekecil apapun. Kalau tantangan banyak, tetapi saya lebih fokus paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana mengoptimalkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengajak kepada peserta didik agar dalam proses pembelajaran mereka itu juga nanti bermanfaat bagi kehidupan mereka yang akan datang. Terus orang tua itu perlu diajak secara bersama-sama agar mereka juga punya frekuensi dan pemahaman yang sama dalam mendidik anak-anak. Kita menyuruh para murid untuk terus belajar. Terobosan yang pertama adalah sabar bersama. Ini adalah akronim dari Hari Selasa Belajar dan Berbagi Bersama. Ini merupakan satu kegiatan komunitas belajar internal sekolah, atau sekarang yang lebih dikenal dengan perwujudan dari aktivitas Hari Belajar Guru, dalam rangka meningkatkan kompetensi para guru, kemudian untuk merencanakan berbagai program terbaik untuk proses pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. Utamanya dari program ini muara terakhirnya tetap kepada pelayanan terbaik yang diberikan kepada murid. Oleh karenanya, guru harus terus mengupdate dan mengupgrade kemampuan atau kompetensinya dalam pembelajaran. Kemudian kegiatan ini dilakukan rutin setiap hari Selasa pukul 12.30 sampai 14.30, bahkan sampai lebih tergantung materi ataupun permasalahan yang kita bahas. Narasumbernya ataupun fasilitatornya saya sendiri selaku kepala sekolah, karena kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga saya juga harus menjadi teladan dan juga motor utama dalam mengajak para guru untuk belajar secara mandiri. Kemudian program Setetes Jelantah Sejuta Berkah berawal dari sekolah kita memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Dengan program Setetes Jelantah Sejuta Berkah melatih banyak hal di sisi peserta didik maupun juga orang tua. Ini saling terkait. Mengapa demikian? Karena kali ataupun sungai kecil yang ada di lingkungan sekitar keruh. Nah, ternyata kan memang salah satu sebabnya karena limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai atau ke selokan. Nah, salah satu yang penyebab itu juga dibuangnya minyak-minyak bekas ataupun jelantah ini secara tidak tepat. Wilayah Ampel Sari itu di daerah perbukitan, kalau kemudian di sini sudah melakukan pencemaran, otomatis ke daerah bawah-bawahnya juga nanti akan tercemar. Nah, kita mengajak anak untuk belajar tentang bernalar kritis. Jelantah yang sudah terkumpul dijual ke pengepul dan dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan bahan bakar biodiesel. Hasil dari penjualan jelantah itu kita gunakan kembali, kita putar kembali untuk melatih jiwa sosial dan empati para peserta didik. Program yang ketiga adalah Prosotan, akronim dari Program Sekolah Orang Tua Andal. Kenapa kemudian lahir Prosotan ini? Karena saya merasa sangat prihatin terhadap pemahaman, pengetahuan, dan juga keterampilan pola asuh orang tua terhadap murid-murid. Oleh karenanya, kita mengoptimalkan peran orang tua murid agar mereka terlibat aktif dalam proses pendidikan anak sepenuhnya dan juga program-program sekolah. Yang harapannya ini nanti juga akan saling berkait. Kalau pola asuh orang tua di rumah itu baik, optimal, maka akan berimbas kepada kondisi murid di sekolah. Karena otomatis wilayah terbesar untuk melakukan pendidikan bagi anaknya itu adalah sebenarnya dari keluarga. Oleh karenanya ini pengaruhnya sangat besar. Untuk Prosotan ini sudah saya lakukan sejak tahun 2024. Jadi minimal sekali dalam satu semester ada 3 kali program pertemuan dengan orang tua. Dan tingkat kehadiran untuk program ini saya juga sangat bersyukur, luar biasa, sangat antusias, di atas 95%. Sehingga intinya program Prosotan ini
sekarang bagi orang tua menjadi program yang sangat dinanti karena setiap materi yang kami berikan dari pertemuan ke pertemuan itu selalu berbeda dan sangat kontekstual untuk langsung diterapkan oleh para orang tua di rumah mereka. Individu yang mampu bertanggung jawab. Sebelum adanya Permendikbud yang baru, itu sudah dilaksanakan. Jauh sebelum itu Pak Slamet sudah mengadakan kegiatan sabar bersama. Selasa belajar bersama. Menurut saya itu sangat bermanfaat karena di situ ajang bagi guru untuk bisa berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, kemudian berbagi wawasan. Masing-masing guru kan dari kelas 1 sampai kelas 6, ada guru agama, ada guru PJOK ya. Itu mempunyai permasalahan-permasalahan yang dia rasakan selama mengajar, kita sharing di situ. Kemudian kita selesaikan bersama. Sehingga kita bisa meningkatkan kualitas kita sebagai seorang pengajar. Kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas agar lebih menarik, lebih inovatif, dan meningkatkan keaktifan siswa di kelas. Kondisi siswanya ya kayak gitu, nggak bisa bahasa. Sama gurunya aja ngomongnya ya kayak gitu. Sejak kedatangan Pak Slamet ke sini, dihimbau terus-terusan, kemudian ada kegiatan parenting juga, agak berkurang. Memang kalau dibandingkan dulu sebelum adanya parenting, lebih ke kalau dulu itu mohon maaf perkataan anak-anak itu cenderung negatif, kasar. Kalau sekarang alhamdulillah saya sudah jarang sekali mendengar kata-kata yang kasar seperti itu. Manfaatnya sangat terasa sekali bagi saya pribadi karena anak saya alhamdulillah sekarang sudah mengurangi bermain HP, sholatnya jadi tepat waktu, dan dengan orang tua sekarang berbicaranya sudah tidak keras. Awalnya kalau disuruh sholat biasanya nunggu dulu sampai HP-nya selesai begitu. Kalau berbicara terkadang agak keras. Jadi kami berdua jadi semakin menyadari bahwa memang untuk mengasuh anak itu sebaiknya dua orang itu saling melengkapi, saling bekerja sama karena akan menimbulkan efek yang lebih bagus lagi untuk anak. Gurunya aku kalau ngajar dulu ngajarnya masih biasa, sekarang sudah luar biasa, lebih bagus. Aku suka kalau bu guru ngajarnya gitu. Dulu saya masih suka main handphone dan nggak suka belajar. Dan sekarang saya sudah mau belajar dan saya sekarang cukup memahami pelajaran yang sekarang. Program kepemimpinan sekolah yang saya cetuskan ada 3 hal itu tadi. Utamanya adalah bahwa aset-aset yang dimiliki oleh SD Negeri 1 Ampelsari ini betul-betul teroptimalkan. Guru selalu mengupdate dan mengupgrade kompetensinya, otomatis nanti akan berimbas kepada kualitas pembelajaran, berimbas juga kepada mutu lulusan. Sehingga dari sekolah, kemudian dari murid, kemudian dari keluarga, ini bergerak bersama-sama sehingga harapannya terjadi lompatan yang luar biasa, mereka menjadi SDM-SDM yang unggul sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional.